Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Solihah semuanya, apa kabar? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga Ananda Solihah semuanya selalu baik, sehat dan berbahagia selalu dan juga diberkahi segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan doa seperti biasanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, eh Ananda Sulha semuanya. Hari ini bahasa Inggris yang seharusnya kelas 7 Zainab Binti Jasi live dialihkan ke kelas video pembelajaran. Namun untuk kelas 7 Hafsah Binti Umar tetap video pembelajaran. Kenapa kelas 7 Zainab dialihkan? Karena para guru sedang ada pelatihan bersama. Oleh karena itu, Ustazah mohon maaf sekali bahwa hari ini kita tidak bisa bertemu secara live. Seperti itu. Dan langsung saja, hari ini kita akan materi terakhir insya Allah untuk bab 2. Ya, untuk bab 2. Dan materi ini sekaligus ada penugasan yang akan dimasukkan untuk penilaian rapor kalian. Karena selama ini kita belum pernah penugasan terstruktur ya. Selama ini kita baru penugasan tantangan saja. Dan yang penugasan kali ini benar-benar penugasan yang dinilai dan dimasukkan ke dalam rapor. Jadi saya harap mohon dikerjakan dan diselesaikan ya. Tenggatnya maksimal makan depan ya sebelum PTS. Namun sebelum itu, mari kita simak materi berikut ini. Nah, kemarin untuk kelas 7 Zainab sudah mempelajari kalimat positif dan untuk kelas 7 Hafsah sudah mempelajari kalimat positif, negatif. Nah, karena kedua kelas ada perbedaan, maka Ustazah akan menyampaikan materi hari ini secara sama, alias Ustazah akan mengulangi dari awal, seperti itu. Ustazah ulangi ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi menggunakan sebuah kalimat. Yang mana kalimat itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kalimat positif, yang kedua ada kalimat negatif, yang ketiga ada kalimat interrogatif, dan yang keempat ada kalimat imperatif. Nah, kita akan belajar satu persatu. Oleh karena itu, mari kita belajar dan pahami dengan baik bagaimana kalimat positif terlebih dahulu. Ya, kalimat positif adalah kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan ya suatu sifat dan sebuah tindakan secara positif seperti itu. Dan untuk menyampaikan sifat ini sendiri, ya tentunya kita menyampaikan suatu sifat secara positif yang mana di kalimat ini tidak ada kata-kata no maupun not seperti itu. Bagaimana saja contohnya? Langsung saja kita ke contoh penulisannya ya. Seret. Untuk penulisannya, sebelum kita menulis atau sebelum kita mengetahui contoh, simak tulisan berwarna pink. Di situ ada rumus ya. Subjek plus be plus keterangan. Yang mana kalau kita tuliskan kalimat berdasarkan rumus tersebut, kita ada you sebagai subjek, are sebagai be, cheerful sebagai keterangan sifat atau adverb. Dan untuk contoh kedua ada she sebagai subjek, is sebagai be, dan wonderful sebagai keterangan atau adverb ya. Dan selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana menyampaikan sifat secara positif, berikutnya kita harus memahami bagaimana menyampaikan tindakan ya atau peristiwa secara positif juga dengan rumus sebagai berikut. Subjek plus verb s maupun es plus objek atau adverb, yang mana ini sudah kalian pelajari semester 1 lalu dengan contoh sebagai berikut. I sebagai subjek, where sebagai verb, karena I-nya plural maka where-nya tanpa s maupun es. A mask sebagai objek, everyday sebagai adverb of time. You sebagai subjek, knock sebagai verb tanpa s maupun es, the door sebagai objek, dan loudly sebagai adverb of manner. Contoh ketiga, they sebagai subjek, clean sebagai verb tanpa s maupun es, dan the yard sebagai objek. Yang ketiga, we buy so much stuff. We sebagai subjek, buy sebagai verb.
so much stuff sebagai objek. Nah, berikutnya, karena kita sudah mempelajari bagaimana menyampaikan kalimat secara positif, sekarang kita mempelajari bagaimana menyampaikan kalimat secara kebalikannya alias negatifnya. Fungsinya sama ya, yakni untuk menyampaikan kalimat secara negatif tentang keterangan. Maksudnya keterangan itu apa saja? Bisa sifat, bisa tempat, waktu, dan lain sebagainya. Nah, dan contohnya pun sama, tapi rumusnya ada sedikit perbedaan, yakni di rumusnya hanya kita butuhkan kata not, yang mana di positif tidak ada, tapi di negatif ada. Dengan rumus sebagai berikut. Subjek plus be plus not plus keterangan. Dengan contoh, they are not noisy. Mereka tidak berisik. I am not annoying. Aku nggak mengganggu. Kayak gitu. Dan untuk menyampaikan tindakan secara negatif, ini bukan tindakannya yang negatif ya, tapi menyampaikan sebuah tindakan secara negatif. Yakni di situ ada tambahan no maupun not. Dan rumus sebagai berikut. Subjek plus do maupun does plus not plus verb plus o atau adverb. Di sini verbnya nggak ada s maupun es ya, karena s maupun es ini sudah diwakili oleh do maupun does. Jadi kalau sebuah kalimat sudah ada do maupun does, maka verbnya verb saja, tidak verb s maupun es. Dengan contoh sebagai berikut. Dengan contoh sebagai berikut. Ini sudah kebalik ya, mohon maaf. I do not wear a mask. Aku nggak memakai masker. You do not knock the door. Kamu tidak mengetuk pintunya. They do not clean the yard. Mereka tidak membersihkan lapangannya. We don't buy any stuff. Kita nggak beli hadiah sedikit pun, barang-barang sedikit pun, satu pun, kayak gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana menyampaikan suatu sifat dan tindakan secara negatif, berikutnya bagaimana sih cara menanyakannya? Kan kita nggak mungkin ya menyampaikan suatu informasi tanpa ada pertanyaan. Nah, dan bagaimana cara menanyakannya pun yakni dengan cara interrogatif. Interrogatif di sini juga untuk menanyakan ya sebuah keterangan secara positif maupun negatif. Dan juga tindakan secara negatif maupun positif. Dengan contoh sebagai berikut. Nah, contohnya ini tentunya perlu kalian pahami rumusnya ya. Di sini ada be plus subjek plus keterangan. Kalau negatif ya, untuk yang negatif cukup tambahin not setelah subjeknya ya, seperti itu. Dengan contoh, are you curious? Apakah kamu penasaran? Is he grateful? Apakah dia bersyukur? Are Nia and Ila best friend? Apakah Nia dan Ila adalah teman baik? Kalau negatifnya, are you not curious? Apakah kamu tidak penasaran? Dan seterusnya. Dan untuk contoh, dan untuk yang bagaimana cara menanyakan sebuah tindakan secara positif maupun negatif, kita punya rumus sebagai berikut. Do maupun does plus subjek plus verb plus objek atau adverb. Dengan contoh sebagai berikut. Do I need more practice? Apakah aku harus latihan lagi? Does she listen to me? Apakah dia mendengarkanku? Do we ask that question? Apakah kita menanyakan pertanyaan itu? Does Leah bring the books? Apakah Leah membawa buku-buku itu? Kalaupun bentuk negatifnya pun cukup tambahkan not saja. Ya. Cukup tambahkan seperti di contoh ya. Bukan, itu rumus yang tadi yang sudah bilang kebalik. Seperti itu. Cukup tambahin not setelah subjek sama ya. Does she not bring the book, kayak gitu. Tapi untuk kalimat interrogatif sendiri tidak ada yang namanya jarang yang namanya pertanyaan dalam bentuk negatif. Hanya ada positif, kecuali kalau pertanyaan bentuk negatif itu ada sendiri, nggak hanya interrogatif ini, ada question mark namanya. Question tag kayak gitu. Tapi itu nggak ada di pelajaran kalian, jadi jangan dipelajari dulu, oke? Dan yang terakhir, setelah kita mempelajari bagaimana menyampaikan
kalimat secara positif, secara negatif, dan bagaimana menanyakannya. Berikutnya yang terakhir kita mempelajari bagaimana kita memerintah seseorang atau minta tolong. Lebih ke memerintah ya ini ya. Jadi untuk imperatif atau kalimat perintah di sini hanya berlaku untuk yang mengandung tindakan, yang mengandung sifat tidak ada ya. Kok bisa Ustazah? Langsung aja kita ke contoh ya. Seret. Ustazah langsung kasih contoh yang tindakan seperti gini. Dengan rumus subjek nama ya harus nama plus verb subjek nama plus koma plus verb plus objek ataupun adverb. Dan contoh, nih ya, clean the garden, nih ya, bersihkan halamannya. Bersihkan tamannya. Ufi, bring those books. Ufi, bawa buku-buku itu. Lia, lap kaca cermin itu. Dwi, tuangkan tepungnya. Nah, di sini kenapa susah memberikan contoh untuk tindakan? Karena memang hanya tindakan yang bisa kita gunakan untuk memerintah. Ustazah bukunya sifat bisa. Ayo kita coba kalau sifat. Bisa apa enggak? Kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Coba pakai ini dulu. Nia, kalau kita pakai komponen Nia dan pintar ya. Nia pintar. Gak mungkin ya. Tapi kita harus Nia jadilah pintar. Nah, jadilah di sini tetap mengandung sebuah tindakan. Yakni menggunakan kata kerja. Seperti itu. Oke. Insya Allah dari Ustazah. Insya Allah untuk materi hari ini itu dulu ya. Tapi gak hanya itu solihah semuanya. Kita hari ini seperti yang saya katakan akan ada yang namanya penilaian. Penilaian melalui penugasan. Seperti apakah itu? Tarat, homework. Ya. Homework that the only one you must finish before middle test atau PTS awal Maret. Jadi maksimal harus kalian selesaikan pekan depan. Jumat maksimalnya. Nah, tugas ini ada di modul kalian, modul yang sudah kalian terima. Di bab 1 saja. Yang mana tugas-tugas yang harus kalian kerjakan adalah sebagai berikut. Aktivitas 6. Yang ada pada halaman 10. Kemudian ada descriptive words yang ada pada halaman 11. Kemudian ada activity 14 until 15 yang ada di halaman 20-21 kalau nggak salah. Berikutnya ada have or has ada di halaman 22. Activity 16 ada di halaman 23. Activity 19 ada di halaman 28. 28 ya. Dan aktivitas crosswords atau puzzle animasi yang aja ya. Crossword puzzle yang A saja ada pada halaman 30 dan 31. Nah, insya Allah hari ini hanya itu saja dari Ustazah, benar-benar itu aja. Silakan kalau ada pertanyaan atau kesulitan, tanyakan langsung ke Ustazah, jangan sungkan, jangan malu. Malu bertanya susah di jalan ya. Karena insya Allah semua permasalahan ada solusinya. Oke. Terima kasih dan mohon maaf ya atas perhatiannya dan atas waktunya selama ini. Ustazah mohon maaf banget bila ada salah kata dan perbuatan. Semoga kalian sukses untuk PTS-nya ya. Dan semangat terus, jangan lupa usaha, doa, positive thinking dan tawakal karena Allah membersamai prasangka hambanya seperti itu. Oke, sudah akhiri. Jangan lupa bahagia juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.